Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini kita akan diskusi sambil berjemur sinar mentari pagi. Mudah-mudahan berkah dan kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Tadi malam masuk ke Nisfu Sya'ban. Kita akan mendiskusikan sesungguhnya hikmah Nisfu Sya'ban dengan COVID-19 ini agar Allah meredakan sebagai musibah yang diterima oleh seluruh dunia ini. Oleh karena itu pagi ini kita hadirkan para pengasuh Ma'had Sunan Ampel UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Hamzawi. Beliau ini adalah guru saya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Kiai? Sehat. Ya, masih berjemur ya. Alhamdulillah. Kira-kira 45 menit masih kuat Kiai ya? Kuat 1 jam. Sebelah kiri Kiai ini Ibu Nyai Dr. Sulala. Assalamualaikum Bu Nyai. Sehat ya? Ya. Tidak lagi mengurus holding? Masih. Oh masih ya. Tapi para santri masih ada yang diurus ya. Alhamdulillah. Sebelah kiri saya ada Bapak Kiai Haji Dr. Syuhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap ngajar? Online. Online. Ngajar santri juga online ya? Online. Ya, saya lihat kemarin masih mengajar ngaji di rumah masing-masing ya, Ya. pakai online ya. Dan alhamdulillah ini satu lompatan yang luar biasa. Mengajar para santri, mas santri di rumah masing-masing, mulai Papua sampai Aceh ya, dan disaksikan oleh orang tuanya. Sebelah kirinya Pak Syuhada, ini Pak Kiai Haji Aunul Hakim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih mengurus mas santri? Insyaallah tetap Kedua-duanya mas santri yang putri dan putra? putra putri. Atau putri saja Pak Kiai? Putra putri. Oh putra putri. Sebelah kirinya ada Kiai Haji Dr. Wildana. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Sehat alhamdulillah. Masih mondar-mandir dari mana ini, Lumajang ke Malang? Jember ke Malang? Sudah sekarang sudah tidak. Oh tidak, apa karena ini? Karena corona ini ya? Ya betul. Oh ya, jadi ini namanya uzlah atau apa namanya kira-kira? Namanya Apa namanya? Dirumahkan. Kalau para kiai kan bukan dirumahkan ya? work from home. Hah? Work from home. Oh, kerja di rumah ya? Kerja di rumah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan membincang masalah apa sih hikmah Nisfu Sya'ban ini katanya dengan COVID-19 agar Allah redakan ini. Saya dengar sih Pak Kiai katanya banyak hadis yang memberikan informasi bahwa Nisfu Sya'ban ini hikmahnya luar biasa. Apa kira-kira Pak Kiai Hamzawi? Monggo silakan. Terima kasih. Allah membuat bulan itu ada 12. Satu di antaranya adalah bulan Sya'ban. Ya. Ini secara Bulan Sya'ban itu bulan keberapa Kiai? 8 ya? 8. 8. Ya, bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini sebetulnya banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ya. Satu di antaranya ini bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana terjadi peristiwa sejarah peralihan arah kiblat. Yang tadinya kita sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian di bulan Sya'ban ini berubah menjadi masjid menghadap ke Masjidil Haram. Jadi kita semua umat Islam itu menghadap ke Masjidil Aqsa itu hanya beberapa bulan sampai 2 tahun. Ini Ya, satu. ya. Kemudian yang kedua di bulan Sya'ban
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Ini ayat ini sebetulnya turunnya itu di bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban bulan selawat. Oh, Masya Luar Allah. biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alaihi. Ini bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini juga ada hari yang luar biasa yang kita kenal dengan nama Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban ini. Nah, ini terjadi ya, pada tanggal 15. Sebetulnya ini pas tanggal 15 ini. Hari ini ya. Nah, hari ini tanggal 15. Padahal tidak ada rencana. Ya. Ini berarti luar biasa Ya, Kiai. ya, luar Allah biasa. yang mendesain ini ya. Karena yang hadir para kiai jadi pas ya. Ya, di pas ini sama. Nah, di bulan di malam Nisfu Sya'ban ini Allah itu mengabulkan doa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi doa siapapun yang berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Nisfu Sya'ban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, biasanya acara diskusi itu kita tutup dengan doa. Tetapi karena ini sudah sampai bahwa doa di Nisfu Sya'ban itu sangat mustajab, saya mohon Kiai untuk doa dulu baru diteruskan. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa fina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbul qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwati wa hidayha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal fahsya wal fitan wal zalazil ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Taala dengan doa Kiai ini. Moga Kiai diteruskan Kiai. Begini, karena ini hal apa namanya bulan Sya'ban itu bulan doa itu mustajab, maka saya kira wajar sekali atau patut sekali dan seyogianya lah kita bangsa Indonesia sekarang banyak memanjatkan doa. Dan ini saya kira kalau kita melihat di TV tadi malam Jawa Timur ini sudah berdoa secara online. Ini tidak hanya Indonesia, kita juga kita himbau seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia ya. Insya Allah nanti malam itu juga ada doa bahkan sedunia oleh PBNU. Mudah-mudahan nanti COVID-19 ini segera lenyap pergi dari bumi Indonesia dan dunia. Amin. Nah, dan karena apa? Karena di bulan Sya'ban itu waktu-waktu mustajab. Waktu di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang bagus itu ketika kita pas sholat itu. Nah, ini memang ada suatu kisah di dalam hadis, agak panjang hadisnya itu. Pernah suatu malam itu Rasulullah itu sholat. Ketika sholat itu sujudnya lama sekali. Nah, ketika itu pas mungkin malam itu malam gilirannya Aisyah. Kemudian oleh Aisyah dipegang kakinya Kanjeng Nabi dipegang oleh Aisyah. Nah, ketika dipegang itu Kanjeng Nabi menggerak-gerakkan kakinya. Kalau itu Aisyah jadi kalau begitu ya tidak ada apa-apa, tidak ada problem. Karena Aisyah menyangka Nabi itu sudah tidak lihat karena lamanya beliau ketika sujud itu. Terus ketika
Nabi itu selesai, selesai dari sujud itu, selesai dari sholat, saya tegur, Mahisa, ada apa? Saya tidak lupa kok kalau ini adalah apa masa ini kuat, saya tidak lupakan kewajiban saya. Nah, terus tidak, Aisyah dengan tersebut ngomong tidak. Saya cuma yakin itu, saya nyangka antum itu sudah meninggal. Karena apa? Sujudnya kok terlalu lama. Oh, apakah kamu tidak tahu wahai Aisyah? Ada apa? Malam apa ini? Anda tahu? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam ini Allah akan mengampuni setiap orang yang mau minta ampun, dan Allah akan membelas kasihani setiap orang yang mau minta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang pendendam itu tidak akan dikabulkan dosanya oleh Allah Subhanahu, tidak akan dikabulkan dosanya oleh Allah, doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu layak sekali yang pada malam-malam ini, saat-saat ini kita mohon supaya COVID ini segera dari dan kita bukan hanya malam kayaknya, pagi juga ya, pagi, siang. Terima kasih Kiai, Masya Allah luar biasa. Ini kita teruskan ke Bunyai Sulala. Bunyai tadi telah diuraikan oleh Ki Hamzawi ya, terkait dengan nisfu Sya'ban. Bahkan waktu nisfu Sya'ban Nabi sholat dan sujud lama sekali ya, dan mengira Aisyah itu ada apa ini, mestinya giliran saya kok diam aja gitu ya, biasa ibu-ibu begitu dia ya. Nah, punya ini apa yang harus dilakukan selain apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, terutama di tradisi kita itu ada apa sebetulnya kalau ada nisfu Sya'ban? Terima kasih Pak Eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya setelah menyimak dari uraian Pak Kiai tadi, saya hanya ingin mungkin memperkuat seperti itu. Ya. Jadi memang fenomena yang terjadi saat ini, kalau kita lihat dari perspektif agama, sungguhnya kalau dikaitkan dengan momen nisfu Sya'ban ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita meningkatkan tadi zikir kepada Allah. Tapi ya saya juga boleh saja mufasir menyatakan bahwasanya ketika ada hadis Nabi, doa akan mustajabah dipanjatkan di saat-saat nisfu Sya'ban ini. Tapi kalau kita kembalikan pada ayat Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tasyudun. Jadi artinya Allah tidak serta-merta mengabulkan doa hamba, walaupun itu nisfu Sya'ban, tetapi harus diperhatikan hak-hak hamba itu kepada Allah. Jadi di situ falyastajibuli wal yu'minu bi, apa yang Allah tuntut, apa yang Allah minta, apa yang Allah instruksikan dalam Al-Qur'an, maka harus kita patuhi. Yang kedua adalah iman kita harus semakin kuat kepada Allah. Jadi bisa jadi kenapa doa setiap saat, setiap hari banyak orang bahkan seluruh dunia menjalankan doa, tapi COVID tidak juga reda. Itu bisa dipahami, bisa jadi orang-orang yang membacakan doa, apalagi tidak memanjatkan doa ya, tidak melakukan apa yang itu menjadikan titah daripada Al-Quran. Orang-orang itu termasuk kita ya? Iya. Jadi kalau kita seperti tidak menuduh orang ya, kita juga ya. Nah kalau kita kembali dikaitkan dengan zikir tadi, maka kalau zikir itu kita lakukan dengan optimal pada hakikat zikir yang itu muaranya adalah kepasrahan dalam hati. Kepasrahan dalam hati. Kalau zikir itu kita lakukan seperti itu dengan sepenuh hati, lahir batin semua ikut zikir ingat kepada Allah, maka akan mampu meminimalisir emosi-emosi yang negatif, dan itu beralih mentransfer menjadi emosi-emosi yang
positif. Jadi yang asalnya cemas, takut, mana-mana takut, kalau emosi itu sudah beralih ke emosi positif, maka tawakallah yang muncul. Tentu saja ketika tawakal muncul, kita juga ini wilayah agama, kita juga harus timbang mendengarkan apa yang ditemukan oleh para ahli medis. Jadi juga menjaga kebersihan, olahraga, dan makanan yang seimbang. Nah, kalau emosi positif itu yang muncul, maka muncullah pikiran-pikiran yang positif. Perilaku kita, kata-kata kita akan positif juga yang muncul. Dan kalau pikiran sudah positif, maka energi yang ada adalah energi positif. Dan inilah juga yang disinyalir oleh pakar kesehatan di UB itu, tadi pagi saya baca ini. Jadi kalau seseorang bisa melahirkan energi positif, itu adalah satu poin untuk menangkal corona. Jadi menangkal corona butuh pada energi positif, seperti itu. Jadi orangnya harus gembira, harus penuh optimisme, harus positif thinking pada orang lain. Corona akan takut, apalagi makhluk kecil katanya. Virus-virus yang lain akan pergi kalau kita sudah imun kita sudah meningkat. Seperti itu, Bro. Iya, luar biasa. Tepuk tangan ya. Bu Nyai, ini kita kan sepertinya membujuk corona ya, agar corona itu tidak selalu mengganggu kita. Sebetulnya yang mengendalikan corona ini siapa? Saya tetap prinsip agama ya tetap Allah. Oh, Allah. Jadi musibatin faminallah. Apapun itu bentuknya. Kadang-kadang yang kita anggap seperti diskusi sebelumnya, menurut kita itu menyakitkan dan membahayakan, kita tidak tahu di balik itu ada hal-hal yang positif di balik corona itu. Jadi tetap muaranya kepada Allah SWT. Berarti sungguhnya doa ini kunci ya. Karena doa ini kan dipanjat kepada Allah SWT. Tadi syaratnya Allah yang menciptakan, yang merekayasa, maka kita kembalikan kepada Allah. Gimana kira-kira kalau misalnya dibuat puisi, Tuhan, ini Engkau juga yang membuat. Barangkali ini yang menjadikan Engkau juga, pasti Engkau lah yang akan menghilangkan, begitu ya? Bisa dengan ada lagunya, Bro. Terima kasih Bu Nyai. Ya, saya teruskan ke Pak Kiai Syuhada. Pak Kiai, tadi diuraikan oleh Pak Kiai Hamzawi, oleh Bu Nyai Sulala, secara teknis ya, agar kita memanfaatkan momen Nisfu Sya'ban ini untuk menghadirkan hati kita kepada Allah, kemudian kita lakukan ya syarat-syaratnya tadi ya, agar doa itu diterima. Itu gimana kira-kira? Atau gini Kiai, apa doa itu harus bahasa Arab Kiai? Kalau itu ya berarti harus lulusan jurusan bahasa Arab PBA ya. Nah, ini kesempatan ini ketua prodi PBA. Ya, gimana Ki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang Pak Rektor yang saya hormati, jadi meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Hamzawi dan Bu Nyai Sulalah tadi. Jadi dua-duanya ternyata ada hikmahnya. Jadi Nisfu Sya'ban itu ada hikmahnya, corona juga ada hikmahnya gitu. Ini yang realisasi dari tadi Kiai. Jadi positif aja. Jadi kita biasa aja kalau gitu ya. Ada meskipun ada corona tapi ada hikmahnya. Ada gitu. Hikmahnya juga. Jadi kita masih bisa senyum Kiai. Harus senyum memang. Jadi segala sesuatu yang diciptakan, peristiwa yang terjadi, pasti Allah ada maksud baik. Maka kayak taun wabah itu dalam sebuah hadis itu setiap 100 tahun itu akan muncul. Itu hikmahnya apa? Adalah untuk mengingatkan kita kembali untuk berpikir kepada Allah, untuk selalu kembali kepada Allah. Karena dalam kurun 100 tahun ini, karena pengaruh kehidupan dunia yang begitu luar biasa, akhirnya tingkat keimanan manusia ini menurun. Allah kasih peringatan. Atau kalau misalnya perspektif saintifik ya, misalnya biologi, setiap 100 tahun ada taun ya.
ada Apa itu untuk mengurangi populasi manusia supaya berimbang gitu Kiai? Betul ya? Allah alam kalau seperti itu. Yang jelas ini ada manfaat dari sisi keimanan. Oh, Jadi dari sisi keimanan kayak taun, kayak musibah itu sebenarnya adalah untuk mendorong kita kembali kepada Allah, kembali berzikir kepada Allah. sebetulnya ini ayat ya, Nggih, ayat-ayat Allah juga ya, ayat-ayat corona Allah, ya, ayat-ayat Allah juga. Jadi kalau ayat-ayat Allah yang kauniyah ya. yang kauniyah, kalau karena temanya adalah hikmah nisfu Sya'ban Ya, ya, jadi saya ingin menggambarkan tentang hikmah ya, ya, supaya kita itu yakin bahwa dalam nisfu Sya'ban itu ada hikmah yang luar biasa, ya, ya. sehingga kita betul-betul menghargai, menghormati dan memanfaatkan sebesar-besarnya nisfu Sya'ban itu. Oke, oke, oke. Jadi kalau boleh saya gambarkan ya, rumput yang ada di halaman rektor ini kita injak-injak, bahkan Ya. seringkali kita abaikan. Ya, ya. Itu karena apa? Karena kita tidak tahu manfaatnya gitu. Tapi begitu ada penelitian bahwa rumput yang sering kita injak itu ya, Ya. seumpama ya, Ya. itu bisa menyembuhkan segala penyakit, Masya Allah. maka manusia akan berlomba-lomba untuk memelihara rumput itu, akan berlomba-lomba untuk mencari di mana rumput itu ada. Jadi demikian juga dengan nisfu Sya'ban. Ya, ya. Jadi orang yang tidak percaya dengan hikmah dari nisfu Sya'ban itu ya akan menganggap biasa saja. Jadi apa bedanya nisfu Sya'ban dengan bulan Sya'ban dengan bulan yang lainnya? Tidak ada bedanya. Apa bedanya nisfu Sya'ban dengan hari-hari yang lain? Itu tidak ada bedanya. Padahal Allah menitipkan setiap berkah itu kepada siapa dan apapun yang Allah kehendaki. Ketika Allah itu menitipkan, sekarang itu yang lagi tren itu kan kunyit, temulawak untuk obat anti corona kan. Itu hakikatnya adalah Allah menitipkan berkahnya kepada si kunyit dan si temulawak, sehingga kita akan memelihara, akan memanfaatkan, akan menjaganya. Karena apa? Kita tahu manfaatnya. Tapi begitu kita itu tahu ya hikmah dari nisfu Sya'ban, maka kita akan memanfaatkan sebesar-besarnya sebagaimana yang pernah Allah sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan. Sampai semalaman beliau sujud tidak bangun-bangun karena tahu persis. Kalau Rasulullah memang tahu persis. Tapi kalau kita ingin tahu hikmah, manfaat dan hikmah itu saya kira beda. Jadi kalau manfaat itu mungkin lebih kepada fisik ya, fisik ilmiah. Tapi kalau hikmah itu ada kaitannya dengan kehidupan di akhirat nanti. Jadi bukan hanya dengan nisfu Sya'ban kita itu mendapatkan keuntungan yang bersifat duniawi, tapi yang lebih kita harapkan adalah keuntungan ukhrawi karena hikmah, bukan manfaat nisfu Sya'ban, tapi hikmah dari nisfu Sya'ban. Maka kepercayaan kepada keimanan, keyakinan kepada manfaat nisfu Sya'ban itu harus ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian kita yakin akan hikmahnya, termasuk tadi dikabulkannya setiap doa. Dengan demikian kita akan memanfaatkan ini adalah di mana manusia seluruh dunia ini dirundung duka ya karena keturunan, maka kita bisa memanfaatkan nisfu Sya'ban yang dipilih oleh Allah, yang kebetulan malam atau hari yang dipilih oleh Allah, dititipi berkah dari Allah untuk kita manfaatkan agar kita bangsa Indonesia dan juga umat manusia di dunia sekarang ini bisa segera diangkat COVID-19. Jadi sebenarnya ini adalah peluang ya. Peluang. Taruhlah misalnya corona ini adalah ancaman, tapi nisfu Sya'ban ini adalah peluang. Peluang. Jadi ancaman ada peluang, berarti peluang ini untuk mengatasi corona ini. Jadi selama ini kan sudah diatasi oleh para ahli ya, dengan riset macam-macam itu, dengan
pengobatan dan lain sebagainya. Tapi ada yang dilewatkan, yaitu doa ini Kiai. Iya. Karena bos corona itu adalah Allah SWT Iya. kan. Ya. Peluang ruhiyah, upaya ruhiyah ini yang mungkin yang sangat berkaitan dengan Yesus Saban ini. Kalau yang dilakukan oleh dokter mungkin itu upaya fisik, Ya. upaya ilmiah. Ya. Dan kita dalam menghadapi setiap problem dalam kehidupan ini tidak cukup dihadapi dengan upaya fisik, upaya ilmiah. Tapi kata Imam Ghazali, justru upaya yang tidak terbatas kekuatannya, kehebatannya adalah upaya ruhiyah. Ruhiyah, Nggih. spiritualitas ini ya. Ya. Jadi kalau ngapunten, Bro. Ya. Jadi kalau kita mengingat kemerdekaan Indonesia ya, Ya. itu kalau dari fisik itu orang Indonesia jauh kalah dengan orang tentara sekutu. Ya. Dari sisi ilmiah, teknologi kita pada waktu itu kalah jauh dengan teknologi mereka. Ya. Mereka Kalau se- dihitung secara matematik pasti Iya, kalah gitu ya. Pasti kalah. Mereka juga akan mengatakan Indonesia pasti kalah. Ya, ya. Karena apa? Secara fisik manusia yang kecil-kecil, makanannya juga nggak bergizi. Ya, ya. Kemudian secara teknologi ilmiah kita Senjatanya Indonesia juga bambu runcing cuma ya. bambu runcing. Iya, iya. Tapi kenapa? Tapi di belakang bambu runcing ada para kiai kan Ada ya. para kiai. Kekuatan Ada Kiai ruhiyah Haji itulah yang Syari, sebenarnya. ya. Oke. Dan ada kiai-kiai yang lain ya. Oke, tapi kita tidak mengabaikan kekuatan fisik, kekuatan ilmiah itu sangat penting, tapi kekuatan ruhiyah itu sejauh lebih penting. Jadi di sini ada taruhlah kekuatan medis, Oke. tapi di belakangnya harus ada kekuatan spiritual yang Spiritual. digalang oleh para kiai ya. Oke. Misalnya dengan istighosa bersama Istighosa. dan lain-lain ya. Dan di kita bangsa Indonesia itu punya tradisi tertentu menghadapi nisfu Sya'ban biasanya ya. Oke. Maka Kalau dengan seingat saya dulu ibu saya ya, kakek saya kalau nisfu Sya'ban itu selamatan ya Kiai ya. Ya selamatan gitu, bawa tumpeng terus dimakan tuh sedekah ya. Iya. Jadi sedekah ini hilang ya di Tolak kita ya. bala juga. Tolak bala ya. Ya. Jadi dengan tradisi spiritual yang begitu menjamur di Indonesia, Ya. saya kok optimis corona di Indonesia ini insya Allah. Alhamdulillah ini para kiai Iya. optimis ya. Mudah-mudahan seperti corona yang ini terjadi diangkat di oleh Allah negara Taala. lain. Saya kira luar biasa dari Kiai Syuhada. Kita tepuk tangan untuk beliau. Oke. Kita teruskan ke Pak Kiai Onul. Gimana Pak Kiai ini agar secepat-cepatnya ya corona ini diangkat, dijauhkan dari dunia ya, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia, agar Ma'had hidup lagi ya. Ini Ma'had ini ya sepi sekarang ya. Sepi. Biasanya para kiai ini sibuk mengurus para mahasantri ya. Sekarang agak sepi ya. Iya, sepi, Ya. betul. Iya. Tapi meskipun sepi tapi tetap ada aktivitas ya. Aktivitas Ya. kalau daring, Oh. kuliah kan masih tetap Oh, jalan masih juga. daring ya. Iya. Ngajinya juga apa? Tetap Ya. jalan, iya. Gimana Kiai? Ngaji untuk mahasantri yang sekarang pulang di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri itu gimana caranya? Ya, yang kita lakukan selama ini dan sudah Iya. berjalan alhamdulillah di Ma'had ini Ya. taklimnya ini jalan terus, bahkan lebih intensif kalau saya lihat dari di bidang administrasi juga begitu, ada laporan taklimnya, anak-anak juga mengaji di rumah, bahkan Iya. beberapa wali murid itu terharu Iya. karena melihat anaknya tuh lagi suruh baca Al-Quran, Iya. melaporkan apa itu setorannya, disitulah Iya. mereka tersentuh hatinya untuk melihat anak-anak luar biasa ini di rumah. Berarti di Ma'had memang dulu seperti itu. Dia senang melihat anak-anaknya itu di rumah kok masih jalan taklimnya, apalagi Ma'had nih, baca Quran, ada Iya. baca kitab. Tadi malam saya mengajar kontulian. Oh, iya iya. Kontulian ada nodam-nodaman itu anak-anak saya suruh baca dan melalui voice note di WA itu Iya. ngaji. Oh. Saya dengar itu Jadi iya. ya, Kiai mengajar ngaji Iya. lewat online ya. Iya bisa. Berarti Kiai apa namanya? Virtual ya. Kiai apa namanya? Viral. Nah, Kiai Virtual. virtual dan ya. Kiai Maya. Kiai Maya. Ya, gimana Kiai? Ya itulah. Jadi mengajar ngaji kitab komik itu ya Iya. lewat aplikasi apa? Aplikasi WA. Oh, Dan itu ada ya. voice note itu bagus sekali ya. Jadi suaranya disetorkan kirim ke grup itu, anak-anak itu bisa nyetel. Dan saya mengajar begini menariknya. Saya bacakan itu, lalu saya berpertanyaan.
Kalau nggak bisa menjawab berarti mereka nggak buka voice-nya itu. Ketika menjawab ternyata banyak menjawab. Dan sebenarnya aktif juga bisa kita melaksanakan itu. Ya. Ini bahaya sekali, para kiai sudah menguasai sekian banyak aplikasi ya. Meskipun bukan lulusan TI ya. Ini mulai dari Kiai Hamzawi, Kiai Aunul Hakim sudah menguasai semua aplikasi ini. Sesungguhnya ini adalah berkah karena kita bisa melakukan dakwah dengan jarak jauh Kiai, seluruh dunia ya. Kiai Hamzawi bisa mengaji untuk orang-orang Irak, orang Cina dan sebagainya. Berarti nggak perlu datang Kiai. Jadi langsung bisa dikendalikan dari Ma'had di UIN Maulana Wali Ibrahim ini. Dan para wali mahasiswa, para wali mahasantri sangat berterima kasih pada UIN ya, terutama para kiai ya. Saya kira pasti. Nah ini kelebihan dari UIN Maulana Wali Ibrahim, kita punya sekian kiai dan bunyai yang selalu mengabdikan diri untuk mengajar mengaji, bahkan sampai para mahasantrinya, para mahasiswa pulang ke kampungnya masih tetap diajar ngaji. Ya, luar biasa ini. Ya, teruskan Kiai. Dari hikmah ini ya, ini saya kira sangat bagus sekali Bapak Rektor mengambil momen-momen tertentu Susapan sebagai cara bagaimana agar corona bisa reda. Ini Susapan. Kita ambil nisfu saja ya. Nisfu Susapan adalah 1 bulan. Dan saya kira setiap bulan bisa ada nisfunya. Dan di situ ada sunnah-sunnah Rasul. Yang antara lain adalah sunnah puasa Ayyamul Bid pada hari di mana bulan purnama mulai akan muncul. Kita sunnah puasa 13, 14, 15. Dan memang di situ jadi nisfu itu penting, peristiwa di mana bulan sedang besar-besarnya. Dan ketika kita berdoa, itu langkah luar biasa. Rasulullah dilambangkan dengan komar. Komarun itu juga kita ada kaitan semuanya. Nyanyian komarun. Itu komarun itu begitu gitu. Ya, memanggil Rasulullah. Saya pikir nama orang komarun gitu ya. Istilahnya ibarat Rasulullah itu memang batrun ya. Seperti itu. Ya. Nah, setengah bulan seperti itu. Dan hari ini kita hari Kamis juga pas dengan sunnah Rasulullah puasa hari Kamis. Wah, dan ini kalau nggak puasa nggak enak. Karena ini biar beda antara kiai dengan yang tidak kiai. Dan ini Pak, tadi kalau disinggung 100 tahun tadi ya. Kita ini terjadi ini corona ini kalau kita lihat tahun Hijriah. Ini kita tahun 1441 Hijriah sekarang. Jadi ini momen doa sebenarnya ya. Karena dari dalam tahun 1441 ini sebenarnya ada lambang kita ketika berdoa itu mengangkat tangan. Jadi tangan ini ada seorang lambang 1441. 1441. Ya. Ini momen sebaik untuk berdoa luar biasa. Dimulai dari Twitter ya, Ganjil 1441. Ini jari ini Pak. Oh, jari ini kan kalau kita berdoa kan. Oh gitu, gini. 1441. 1441. Masya Allah, luar biasa. Ini tepuk tangan ini ya. Ini mohon maaf, ini bukan karena kepandaian rektor untuk memilih tema dan sebagainya, tapi saya kira ini semuanya diatur oleh Allah SWT. Ya. Dan ini ada kaitan hadis. Meskipun hadis itu mengajarkan ada seorang yang masuk Islam minta pada Rasulullah, Allah ajari aku doa. Akhirnya Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan doa ini. Doanya apa? Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. 4 ini. Jadi 4 doa itu Rasulullah mengajar doa itu sambil menunjukkan dengan cara seperti ini tadi 441 tadi. Ini ya. Jadi 4. Ini ya. Rasulullah yajma'ul asabi ilal ibham. Jadi 4 jari ini digandeng, dan 1 di seperti dilepas. Seperti jadi 1441. Dan itu kata Rasulullah, doa itu adalah ya fa inna haula yajma'na laka dinaka wa dunyaka. Doa 4 tadi itu mengumpulkan kemaslahatan, kebaikan, khairatud dunya wal akhirah. Jadi Allah mahdini itu adalah hidayah di dunia, pasti kalau kita ada dunia nanti akhirat akan baik. Warhamni, kalau rahmat Allah, rahmat di akhirat juga baik. Wa'afini, sehat, selamat dari bala. Ini juga kita wa'afini, kita doa seperti itu dalam rangka juga kita mengenai dari bala ini musibah corona. Terus yang terakhir warzuqni, rezeki yang luas, yang lapang. Jadi itu saya kira kaitannya dengan momen ini bagus sekali 1441 ini. Luar biasa. Jadi ini
tafsir ya, filosofis tentang doa. Kita mengangkat dua tangan dan persis sekarang ini 1441 Hijriah ya. Kita teruskan ke Kiai Wildana. Pak Wil, ini sudah ada tafsir yang luar biasa. Apa ada tafsir lagi? Ada tafsir jalan lain? Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya bagian yang terakhir. Ilmu saya ini sudah diambil semua oleh para sesepuh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terima kasih Pak Rektor. Saya tidak memberikan tafsir jalan lain, Ya. tapi ini saya hanya ingin mengambil hikmah. Oh iya iya. Hikmah antara nisfu Sa'ban, bulan Sa'ban ini dengan virus corona. Ya iya iya. Kalau saya ilustrasikan, manusia itu berasal dari yang maha fitrah, yang maha suci. Iya iya. Jadi manusia itu berasal dari Allah, dari Tuhan yang maha suci. Iya iya. Kemudian dalam hidupnya manusia itu karena wa khuliqal insanu dha'ifa, karena lemahnya manusia itu, Ya. manusia yang pada awalnya bersih, suci, itu kemudian melakukan perbuatan yang buruk atau melakukan kekotoran. Iya iya. Jadi ketika manusia melakukan perbuatan yang salah, itu sebetulnya adalah konsekuensi dari khuliqal insan dha'ifa. Jadi manusia itu cenderung untuk mengotori dirinya. Masya Allah. Jadi manusia itu khotok. Kullu bani Adam khotok. Jadi kita berbuat salah itu sebetulnya juga bawaan. Ya. Karena itu lama-lama manusia yang bersih ini itu kemudian mengotori dirinya. Pada diri manusia itu ada jasad, ada ruhani, ada nurani. Setiap manusia itu punya nurani. Nurani itu dalam bahasa bukan bahasa Jawa, Pak. Nurani kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Arabnya nuroniyun. Nah, iya iya. Kalau bahasa Arabnya kan nurani anwar. Harus cerdik ya. Iya, Jangan harus cerdik. nuronion, nuroni bukan Iya. ya. Bukan. Kalau bahasa Jawanya nurani anwar. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Ya. Tapi kalau bahasa Arabnya nuroniyun, berasal dari kata nur, cahaya. Cahaya. Nah, pada diri kita itu ada nurani, ada hati nurani. Iya iya. Setiap kita melakukan kesalahan, itu seperti kita memberikan titik hitam. Semakin banyak kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, kejahatan, maka titik hitam itu semakin banyak. Sehingga hati yang bersifat nurani lama-lama menjadi zulam, menjadi gelap. Gelap ya. Zulam. Nah, orangnya namanya zolim. Itu orang zolim itu kebanyakan berbuat jahat. Kemudian sifat hatinya menjadi zulmani, sifatnya tidak lagi memberi petunjuk cahaya karena membuat mata kita gelap. Karena itu kalau ada penjahat, kalau ditarap sama polisi, dia tarap itu diapakan? Ditanya-tanya itu. Ya. Itu dia akan bilang, aduh maaf Pak polisi, saya tadi gelap mata. Maksudnya tadi itu hatinya sudah gelap. Nah, inilah yang disebut Gelap mata dalam hati ya, maksudnya ya. dalam kehidupan manusia, fase ini adalah fase inferno, fase kegelapan, fase penderitaan, karena hatinya itu sudah gelap, rusak. Nah, disitulah kemudian Allah menurunkan bulan, namanya bulan pengampunan, namanya purgatorio dalam bahasa Latinnya, bulan pengampunan. Bulan pengampunan inilah namanya bulan Ramadan. Oh iya iya. Nah, agar apa? Nanti selama Ramadan kita melakukan perbuatan amal ibadah yang sangat maksimal, nanti Allah akan melahirkan kita di bulan Syawal dalam bentuk kita yang fitri. Jadi kita dikembalikan ke fitri.
Nah, untuk menuju Ramadan ini itu ada apa itu pemanasannya, Pak Rektor. Ada persiapannya ya. Persiapannya, ibarat orang bal-balan itu. Sebelum nyemplung ke bal-balan itu kan pemanasan dulu, Pak Rektor. Kalau langsung nanti bisa ketok dia. Bukan nyemplung ke kali ya, bukan? Iya, bukan. Maksud saya sebelum bal-balan itu kan harus pemanasan. Iya, nah, pemanasannya itu ada dua. Ya. Ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban. Ya. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Gitu. Nah, selama ini bulan Sya'ban karena kecepet ini seringkali diremehkan. Jadi karena itulah Rasulullah kemudian mensupport kita, memotivasi kita untuk justru Sya'ban ini harus kita giatkan. Karena itu Rasulullah itu dalam beberapa riwayat hadis itu puasa di bulan Sya'ban itu ngalang-ngali bulan-bulan yang lain. Saking banyaknya. Terbanyak itu Sya'ban. Ya. Apa? Takdiman li Ramadan. Takdiman li Ramadan. Jadi kalau diilustrasikan, kalau Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga itu di bulan Ramadan. Maka sebelum pintu dibuka itu kan perlu diketok. Utrukul babul jannah itu. Jadi Sya'ban inilah adalah babu torqi abwabil jannah. Masya Allah. Kalau kita kemudian tidak seperti yang disampaikan oleh Bu Nyai Sulala tadi, tidak ngetuk, tidak puasa, tidak selamatan, tidak sodako, tidak nisfu Sya'banan, berarti kita tidak ngetok. Sehingga kita ketika bulan Ramadan, pintu Ramadan itu juga wegah, membukakan pintu-pintu keberkahan kepada kita. Pintu keberkahan Ramadan itu harus diketuk dari Sya'ban ini. Masya Allah. Itu Pak. Itu. Jadi ini saya minta tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Semoga kita ketuk ini segera Ramadan dibuka pintunya sehingga kita mendapat rahmat pada bulan Ramadan ya. Tapi jangan segera ke Ramadan dulu, ini masih Sya'ban ya. Iya, betul Pak. Nah, maksud saya ini ilustrasi Iya, betul. Bahwa betapa Sya'ban ini bulan yang mulia tapi tidak mengalahkan Ramadan, Pak. Oh, betul. Jadi ibaratnya itu kalau Syahru Sya'ban, Syahru Rajab itu Syahru Zar'in. Menanam. Menanam. Kalau Syahru Rajab itu Syahru Sakin. Apa itu artinya? Sakin itu menyiram. Oh, menyiram. Ya. Sedangkan Syahru Ramadan Syahru Hasad. Panen. Oh, Masya Allah. Jadi ibaratnya pemanasan itu dimulai dari bulan Rajab. Kita berbuat kebaikan seperti menanam. Tanaman ini kalau tidak disirami nanti tidak akan tumbuh dengan subur. Makanya di bulan Sya'ban itu ada namanya Syahru Sakin, nyirami atau memelihara. Nanti kalau kita ini bagus memeliharanya, maka pada bulan Ramadan kita akan mengalami namanya Syahru Hasad. Luar biasa saya kira dari Pak Wildana. Terima kasih Pak Wil. Ya. Pak Kiai, tadi sudah sampai Ramadan, padahal masih Sya'ban dulu ya. Rupanya sudah banyak yang minta supaya menjadi imam dan tapi karena mungkin nanti nggak ada jamaahnya, mungkin batal semua ya. Mohon maaf ya nanti kalau batal semua. Pak Kiai tadi disebut bahwa Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan itu satu rangkaian yang luar biasa. Apakah sebelum itu nggak perlu berbuat baik ya? Sebelum Rajab, Sya'ban, Ramadan itu gimana Kiai? Ya perlu. Perlu ya. Ya, jadi perlu juga. Barangkali sebelumnya harus elek-elek nggak apa-apa, nanti Rajab aja atau Sya'ban aja, Ramadan aja yang baik itu, bukan Kiai? Mulai awal. Itu kan ibarat begini. Kata Ramadan itu kan Syahrul Maghfirah, Syahrul macam-macam ya. Orang luar biasa. Itu ibarat mobil itu kalau jalannya sudah cepat, itu kan harus ada persen yang pertama, persen yang kedua, baru tancap. Ini contoh Ki Hamzawi mobil.
karena beliau tidak bisa sepeda motor, dari mobil aja bisa. Ya. Oh gitu, jadi ada pemanasannya ya. Nanti kalau sudah semua siap baru kencang 120 km per jam gitu kayak ya. Ya, karena di rumah itu kan luar biasa itu. Ya. Amal yang sunnah itu sama dengan amal yang wajib. Amal yang wajib itu 70 kali dibanding wajib di luar Ramadan itu kan luar biasa. Apa mungkin suatu luar biasa dicapai tanpa ada persiapan? Oh gitu. Tapi intinya dalam keseluruhan hidup kita ini harus baik ya. Iya, harus betul-betul disiapkan, harus berusaha, harus betul-betul hati-hati dan sebagainya. Kembali ke Sya'ban ya. Tadi sudah diuraikan banyak hal yang terkait dengan hikmah Sya'ban, isu Sya'ban ini agar corona ini Allah hilangkan. Apalagi ya yang mungkin disampaikan pada kami semua ini tentang ini. Tadi menurut saya di bulan ini kita di samping virus corona itu, di samping kita itu berikhtiar zahir, kita harus berikhtiar batin. Harus. Jadi zahirnya ya kita ikuti apa saran-saran kesehatan ini. Jadi kita harus mematuhi apa yang disarankan, diundangkan, diperaturkan oleh pemerintah ya. Itu harus ya. Tetapi di samping itu kita harus betul-betul mohon kepada Allah SWT ya. Ya, karena taat kepada ulil amri itu termasuk kewajiban. Allah wa Rasul wa ulil amri. Jadi kiai juga harus taat pada pemerintah kiai ya. Iya. Jadi kalau ulil amri itu kan ada di sana menurut Abdullah bin Sahal At-Tasturi itu banyak. Satu di antara ito'ah, ya banyak itu ito'ah itu banyak, ada ito'ah fil iden. Jadi kalau itu harus pemerintah mengatakan hari ini wajib itu. Itu bisa mata uang kalau Indonesia mata rupiah harus banyak mata uang rupiah. Termasuk juga ukuran. Jadi ukuran kita pakai beli itu ukurannya apa meter, tidak bisa kita ukurannya harus pakai meter. Ya, ini tidak boleh pakai ukuran hasta gitu ya, harus meter gitu ya. Ini itu bentuk itu kita kepada penguasa. Jadi sebetulnya agama itu sesungguhnya adalah menginginkan seluruh manusia ini baik ya. Iya betul. Ya. Jadi seluruhnya pemerintah pun dengan aturan tertentu ini menjaga rakyat yang terbaik ya. Tidak terkena oleh COVID-19, kemudian hidupnya juga sejahtera. Tapi nanti kalau misalnya ada pembatasan, bagaimana dengan yang biasanya kerja, terus kemudian nggak bisa kerja, terus makan aja nggak ada yang makan, ini siapa ya? Ini saya kira ini ulil amri punya tanggung jawab. Karena yang membatasi harus disampaikan ahlinya, ini juga ulil amri harus bertanggung jawab. Jadi kalau nanti mau memutuskan sesuatu, saya kira perlu pertimbangkan hal yang ulil amri itu kalau konteks Indonesia siapa aja ke? Atau jabatan apa aja ke? Ulil amri itu ya mulai presiden, presiden itu, gubernur, terus wali kota. Kalau di mana aja wali kota. Oh wali kota. Camatnya enggak kiai? RT RW enggak? Jadi yang itu itu perangkat dari ulil amri ya. Jadi mereka sungguhnya yang harus mengupayakan agar seluruh rakyat ini bisa makan dia ya. Karena biasanya jual ikan sekarang nggak bisa misalnya. Biasanya becak nggak ada yang penumpangnya. Nah mereka butuh makan dan sebagainya, ini harus dijamin dia ya. Iya harus. Tapi kita juga berharap para agniya dan kita semua saling membantu ya. Yang disebut apa dia? Sedekah ya. Sedekah ini ya. Ya. Saya kira luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tepuk tangan untuk para kiai dan kiai ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pagi ini dan kemudian diteruskan dengan upaya ruhaniyah spiritualitas ini, Allah memberikan belas kasih pada kita semua, seluruh manusia di dunia ini, agar penyakit atau virus ini diangkat, dijauhkan dari dunia ini. Untuk mengakhiri ini saya mohon ini sholawat, karena bulan ini adalah diturunkan ayat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
القلوب ودوائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء القديمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حار الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حار الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة اللهم ادفع عنا وادفع عن جامعتنا وادفع عن مدينتنا وادفع عن أهل منطقتنا وادفع عن أهل بلدتنا إندونيسيا الوباء كورونا اللهم ادفعنا وعنهم الوباء كورونا اللهم ادفعنا وعنهم الوباء كورونا اللهم ادفع عنا وعنهم الوباء كورونا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.